pada kesempatan yang bisa Allah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan mengenai masalah Al-Qur'an ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an ini merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur sebanyak 23 tahun, ya. 13 tahun ketika Nabi sebelum hijrah, 10 tahun ketika Nabi setelah hijrah berada di Madinah, dan diturunkan secara mutawatir, dinilai beribadah ketika kita membaca. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran sudah kita maklumi ada 30 juz, ya. Ada 114 surat, ada 6.236 ayat. Semuanya sudah tahu. Kita semua sudah paham bahwa Al-Quran merupakan kitab suci, kitab petunjuk, kitab penuh rahmat, kitab Al-Quran yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang bahagia, manusia yang selamat, manusia yang aman, manusia yang sukses, manusia yang akan selalu mendapatkan kesuksesan, keselamatan, keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Sudah kita ketahui bersama. Akan tetapi pada kenyataan yang ada, ya, seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran itu sendiri, ya. Summa awrasna al-kitaba alladhina istafainahu min ibadina faminhum sabiqun bil khairati faminhum ada 3 golongan dalam Al-Quran itu yang disebutkan oleh Al-Quran, sikap orang terhadap Al-Quran itu sendiri, ya. Yang pertama, orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, ya. Ada yang pertengahan, ada zalimun li nafsi, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada 3 golongan yang disebutkan oleh Al-Quran, ya, terhadap sikap kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Ada yang pertama yang berlomba-lomba dengan kebaikan, artinya dia menjadikan Al-Quran menjadi suatu pedoman hidup, menjadikan Al-Quran menjadi teman hidupnya, menjadikan Al-Quran menjadi zikir amalan hariannya, menjadikan Al-Quran menjadi tempat dia mengadu masalah. Ketika ia masalah, ia kembali kepada Al-Quran. Nah, ini orang yang berlomba-lomba dengan Al-Quran. Ada lagi orang yang pertengahan, ya, muktasib istilah Al-Qurannya. Pertengahan itu artinya dia tidak mengabaikan dan tidak juga maksimal di dalam menjadikan Al-Quran ini untuk menjadi pedoman hidupnya. Kadang dia kembali ke Al-Quran, kadang dia lupa. Ada lagi zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka, tidak adil. Kenapa tidak adil? Zalim itu lawan daripada adil, ya. Tidak adil terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ia hidayah berupa iman, berupa Islam, tetapi dia tidak mau menjadikan perkataan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidupnya, sebagai panduan hidupnya, sebagai ibadah hariannya. Nah, ini orang yang zalimun li nafsi. Kita termasuk ke dalam golongan yang mana? Yang menjadi pertanyaannya, supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa selamat, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga, ya. Itu yang pertama, ya, mengenai masalah sikap orang terhadap Al-Quran itu ada 3, ya. Hal ini juga disebutkan, dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, ya, ayat-ayat yang lain di mana Nabi kita Muhammad SAW mengeluh, kalau bahasa kita, ya. Nabi kita curhat, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Furqan dijelaskan, ya, wa qala Rasul berkata kepada Allah, mengeluh kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi hadzal Qur'an, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ani mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku, golonganku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan,
sesuatu yang tidak dihiraukan, sesuatu yang tidak diperdulikan. Nah, ini kita bisa lihat Bapak-bapak sekalian, realita masyarakat kita. Al-Quran benar menjadi kitab suci, ya. Ketika Al-Quran dibawa, ya, kita angkat. Makanya kalau kita sudah pengajian, kalau kita sudah belajar, sering ikut taklim, sangat naif sekali kalau Al-Quran berada di bawah, dibiarkan saja. Ya, sangat tidak etis. Termasuk juga Yasin. Yasin itu kan bagian daripada ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Quran. Jadi kalau kita sudah ikut pengajian, harus dirubah cara kita memuliakan Al-Quran. Minimal Al-Qurannya di atas, ya, paha kita minimal, ya. Jangan di bawah paha kita. Makanya kita ketika ngaji itu pakai leher, ya. Ketika ngaji itu pakai meja. Supaya apa? Supaya Al-Quran tidak lebih bawah daripada kaki kita. Nah, kalau Al-Quran dibiarkan saja, terutama Yasin ataupun Al-Quran di bawah, itu sangat-sangat tidak memuliakan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, kita selaku orang yang beriman, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran ini yang akan menentukan kita selamat atau tidak kita di akhirat kelak. Bagaimana cara kita menggaul Al-Quran ini, ya, berinteraksi dengan Al-Quran ini, yang akan menentukan kita akan bahagia atau tidak di akhirat kelak. Makanya tidak heran Nabi kita Muhammad SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Memang banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi apakah Al-Quran sebatas untuk dibaca, tidak untuk dipahami, tidak untuk ditadaburi, dihayati dan diamalkan? Tentu tidak. Makanya ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang diacuhkan itu, sesuatu yang diabaikan itu adalah yang pertama, ya, Al-Quran itu tidak dipelajari. Al-Quran itu tidak dipelajari. Kalaupun belajar, hanya belajar membaca saja. Ini realita di kehidupan kita masyarakat. Ya, memang banyak anak-anak kita yang belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Tapi setelah mereka selesai juga belajar mereka. Jadi yang menjadi salah, ya, menjadi salah di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita hanya belajar membaca saja, ya. Jadi yang termasuk sesuatu yang diabaikan itu tidak dipelajari, ya, tidak dipelajari. Yang kedua, tidak dihafal. Kenapa harus dihafal Al-Quran? Karena memang Al-Quran ini merupakan kitab yang memang harus dihafal. Bahkan di dalam hadis disebutkan innalladzi laisa lahu fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil haram. Di dalam hadis disebutkan kalau di dalam hati seorang hamba, seseorang itu tidak ada sesuatu pun di dalam hati Al-Quran, kal baitil haram, seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong itu berarti rumah yang tidak ditunggu, tidak punya apa-apa. Berarti tidak ada cahaya, tidak ada ketenangan, ya. Berarti banyak yang menghuni selain makhluk-makhluk yang lain, ya. Nah, hati kita jangan sampai tidak ada sedikit pun ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Minimal kita hafal surah Al-Fatihah, ya. Karena Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat. Kalau kita tidak hafal, berarti bagaimana kita mau sholat? Bagaimana sholat kita tidak diterima? Kita tambah dengan surah-surah pendek. Minimal kita hafal, ya, surah An-Nas sampai surah At-Takasur. Syukur-syukur kalau surah Yasin kita hafal. Syukur-syukur kalau Al-Waqi'ah. Syukur-syukur kalau Al-Muluk. Itu semua surat-surat yang kalau kita amalkan, ya, bisa membuat kita selamat, ya. Surah Al-Waqi'ah, ya, supaya kita selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Muluk, kalau kita amalkan setiap malam Jumat, hari Jumat, maka kita akan terhindar daripada siksa di alam kubur. Surah As-Sajadah, hari Jumat kita amalkan, maka kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya, mulai daripada Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Minimal kita beribadah itu konsisten, ya. Minimal kita tidak menurut ibadah kita karena diberikan cahaya hati kita karena mengamalkan surah Al-Kahfi. Begitu juga surah Yasin.
Surat Yasin itu kalau di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW memang dianjurkan untuk dibaca setiap malam kalau sanggup ya, kalau sanggup. Apa keutamanya? Salah satunya bisa ya mengampuni dosa-dosa kita. Nah ini surat-surat ayat Al-Quran ini menjadi amalan kita sehari-hari kalau kita ingin diri kita benar-benar bersahabat dengan Al-Quran, diri kita benar-benar berinteraksi maksimal dengan Al-Quran. Nah yang inilah yang akan kami sampaikan, beberapa keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, sebagai zikir harian, zikir kita sehari-hari, sebagai sesuatu yang solusi hidup kita. Karena banyak sekali solusi hidup kita yang tidak mungkin kita selesaikan dengan manusia, tetapi ketika kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka solusi itu akan kita dapatkan. Ya, solusi akan kita dapatkan. Nanti kami akan contohkan bagaimana kita cara kita untuk supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi solusi hidup. Ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebelum kami menjelaskan tentang keutamaan yang kita dapatkan, selanjutnya bagaimana sikap kita, interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran seperti apa sebenarnya? Apakah yang kita pahami selama ini saja, cuma sekedar baca Yasin, ya, belajar Al-Quran, belajar Iqra, atau ada yang lain? Ini perlu kami sampaikan supaya kita berubah. Bagaimana frame kita terhadap Al-Quran, bagaimana cara kita bergaul dengan Al-Quran, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai benar-benar menjadi pedoman hidup kita, benar-benar menjadi suatu yang membawa rahmat, ya. Membawa rahmat itu berarti membawa curahan kasih sayang Allah kepada kita dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran juga bagaimana supaya dia menjadi hidayah. Kalau selama ini kita malas sholat ya, susah untuk berjamaah sholatnya, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan ada curahan rahmat, curahan hidayah yang akan kita dapatkan. Kalau kita benar cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita selama ini mungkin setiap hari dengan berbagai aktivitas kita, berbagai masalah pekerjaan kita, menjadikan pikiran kita, hati kita, bahasanya suntuk ya, bahasanya apa? Galau, tidak tenang. Ya. Nah, itu bagaimana supaya Al-Quran ini menjadi solusi kita? Al-Quran ini dibaca saja hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang. Apalagi kalau kita renungi artinya, renungi maknanya, terus kita berusaha untuk menerapkan di dalam keseharian kita, maka akan lebih jauh lagi hidayah atau rahmat Allah yang akan kita dapatkan ketika kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menjadi solusi hidup kita. Nah ini yang mungkin selama ini belum kita terpikirkan atau belum kita laksanakan. Kami sedikit akan mengulas tentang bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai interaksi kita sehari-hari, dan apa yang akan kita dapatkan dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu harus selalu kita dengar dan selalu kita simak. Ya. Jadi sangat sayang sekali kalau kita yang rajin sholat, ya, rajin sedekah, rajin pengajian, tapi mendengar Al-Quran itu tidak rutin. Jadi harus sesuatu yang menyenangkan di telinga kita. Biasanya kalau orang yang sudah senang dengan Al-Quran, ketika ada murotal, ketika ada bacaan, maka akan menjadi nilai, selain nilai pahala, itu menjadi hidayah, menjadi sebuah ketenangan bagi dirinya. Itu orang yang sudah benar-benar menyatu hatinya dengan Al-Quran. Ya. Idealnya ketika Al-Quran dibacakan, hati kita menjadi tenang, diri kita menjadi khusyuk, dan kita mendapatkan rahmat. Takut kalau seandainya Al-Quran ini melaknat kita. Takut kalau seandainya kalau kita bermain-main dengan Al-Quran, ketika ada yang membacakan Al-Quran ini akan menjadikan kita berdosa.
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran harus kita dengarkan. Ya, tidak kesibukan masing-masing ya. Wa ansitu, dan perhatikan. Nah, itu selain dengarkan, perhatikan. Ya kan, bukan sekedar mendengarkan. Kalau kita tahu makna Al-Quran itu, maka dia akan menjadi hidayah bagi kita. Kalau kita tidak tahu, minimal kita dengarkan saja, kita khusyuk. La'allakum turhamun, maka orang yang mendengarkan, orang yang memperhatikan bacaan Al-Quran itu akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu arti curahan kasih sayang Allah. Sesuatu yang belum kita amalkan di dalam keagamaan kita, dengan rahmat itu maka akan ada jalan kita untuk mengamalkan sesuatu yang belum kita peroleh pahalanya. Dengan rahmat Allah maka akan Allah curahkan melalui kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Rahmat itu luas maknanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya. Kalau kita ada masalah, terus masalah itu kita ambil solusi dengan mendengar Al-Quran. Karena kita dapat rahmat, maka solusinya akan ada di dalam di diri kita. Itu harus yakin ya, penuh, harus dengan yakin, dengan iman. Ini jelas ayatnya. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Rahmat itu meliputi segala apa yang kita lakukan, segala apa yang permasalahan yang ada di diri kita, segala apa yang kita hadapi. Kalau dikaitkan dengan rahmat Allah, itu akan mudah kita hadapi. Salah satunya dengan kita selalu mendengarkan, menyimak bacaan-bacaan Al-Quran. Itu yang pertama ya, singkat ya mungkin. Yang kedua, interaksi kita selain mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran, ya, kita diperintahkan untuk membaca dengan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca dengan tartil itu secara umumnya membaca dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ini kita berkaitan dengan ilmu kaidah tajwid ya. Ilmu tajwid yang mana yang panjang, yang mana yang pendek, mana yang dengung, mana yang tidak dengung, mana yang samar-samar, mana yang qalqalah. Nah, itu harus kita baca. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Itu yang kedua. Jadi kita harus belajar, berarti harus belajar Al-Quran. Yang belum maksimal atau belum merasa kurang bacaannya harus belajar. Karena perintahnya belajar membaca dengan tartil, bukan dengan terbata-bata. Walaupun terbata-bata itu dapat pahala, tapi harus ada proses pembelajaran di diri kita, bahwa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga dan menghafalkannya. Seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu bentuk interaksi kita ya dengan Al-Quran, sikap kita dengan Al-Quran, harus kita hafalkan Al-Quran ini semampu kita. Syukur-syukur kalau banyak ya, kalau memang tidak sanggup, semampu yang kita dapatkan untuk kita hafalkan. Minimal ya paling tidak karena sampai ada kasus kita